podcast for curious mind. Halo, kalian sedang mendengarkan Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Alin Wiratmaja. Memiliki rumah jadi cita-cita sebagian orang, makanya harga rumah tuh memang gak pernah turun karena peminatnya masih tinggi. Tahun 2023 tercatat harga rumah di Jakarta naik 1,9% dibanding tahun sebelumnya. Sebenarnya kita gak harus beli rumah yang belum terbangun atau rumah benar-benar baru loh. Kita bisa aja mempertimbangkan membeli rumah second. Nah, karena bukan hunian baru, kita perlu cermat sebelum membeli rumah second. Yuk kita obrolin soal apa aja yang perlu diperhatiin sebelum membeli rumah second bareng Shirley Certified Financial Planner di Finansialku. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita bahas di Uang Bicara. Halo teman-teman, Uang Bicara, kita ketemu lagi nih. Kali ini kita mau bahas soal rumah second. Kenapa belakangan ini cukup banyak diminati rumah-rumah second ini dan apa aja sih tipsnya yang perlu kita perhatiin sebelum kita eksekusi membeli rumah second. Dan kali ini kita bahasnya bareng dengan Shirley CFP dari Finansialku. Halo Shirley, apa kabar? Halo, baik-baik Kak. Gimana kabarnya nih? Iya, kabar baik. Shirley, kita mau bahas soal rumah second nih. Kalau belakangan ini kan lagi lumayan tinggi ya minat masyarakat untuk rumah-rumah second. Biasanya apa aja sih pertimbangannya misalnya dibandingin rumah yang baru dengan rumah second? Kenapa misalnya banyak orang yang, kayaknya rumah second boleh deh gitu. Oke, yang pasti kalau rumah second bentuk rumahnya udah ada ya, kayak udah kita bisa lihat, udah bisa sentuh kondisi bangunannya, terus kita bisa rasain nih kira-kira kalau kita tinggal di sana tuh suasana gimana sih, kualitas udaranya lembab atau enggak, terus yang pastinya penting buat anak muda adalah sinyal di sana seperti apa. Ya, karena kita bisa kerja dari rumah zaman sekarang, kayaknya kalau sinyal internetnya kurang baik juga bisa jadi faktor penentu gitu ya, listriknya, airnya. Terus yang kedua adalah lingkungan gitu ya, karena lingkungan ini kita tinggal biasanya rumah sebelah-sebelahannya berdekatan, jadi udah bisa lihat tuh apakah udah mulai rame, terus rata-rata tetangga kita itu usianya berapaan, berisik nggak sih mereka, fasilitas di perumahan tersebut atau di daerah tersebut tuh seperti apa, akses jalanannya seperti apa, apakah rawan banjir atau enggak. Dan yang paling penting adalah rumahnya itu udah bisa langsung ditempati, jadi nggak cuma tanah kosong dan kita tunggu katanya akan dibangun, tapi kita sudah bisa lihat langsung rumahnya, udah bisa tempatin, udah bisa dirasakan, dan juga pasti udah bisa dilihat secara langsung kondisinya. Oke, lebih nggak berisiko sih sebenarnya ya, udah ketahuan lah semuanya gitu kalau rumah second ya. Nah, kalau misalnya menurut Shirley sendiri apa aja sih yang perlu diperhatiin dari kondisi rumahnya atau rumah seperti apa, rumah second yang bagaimana itu yang worth to buy gitu kriterianya? Yang pasti sedang sesuai dengan budget ya gitu, karena kan kita ketika beli rumah ini tuh pasti udah persiapan dulu, uangnya juga bukan uang yang kecil, pasti sesuai budget, terus juga yang pasti juga kualitas rumahnya sesuai dengan kebutuhan kita. Let's say kita rumahnya misalnya tinggal bareng orang tua, di lantai bawahnya harus ada tempat tidur gitu ya, ada nggak sih di rumah yang udah jadi itu, atau kita harus ada ekstra renovasi banyak sekali untuk beli rumahnya, sehingga harus ada nanti tambahan biaya mungkin lebih besar untuk renovasi. Yang ketiga, menurut saya kalau rumahnya udah jadi, kita bisa melakukan perbandingan dengan kualitas rumah yang sama atau mungkin luas persegi yang sama di daerah tersebut tuh pasarannya berapa. Jadi lebih bisa compare antara satu rumah dengan rumah yang lain. Itu worth to buy adalah kalau pasti ya rumahnya masih masuk akal harganya ya, kualitas yang sama di harga di daerah tersebut tuh masih masuk akal lah gitu, nggak terlalu berlebihan harganya. Kalau kelebihan dan kekurangan, tadi kelebihannya kita udah bahas ya. Kekurangannya ada nggak sih? Atau misalnya itu lebih kayak ke diri sendiri aja, ngurangin ekspektasi segala macam. Kalau menurut Shirley gimana? Kalau pengalaman saya biasanya rumah jadi itu desainnya udah ketinggalan zaman. Ya udah nggak minimalis ya, kadang-kadang udah jadul banget lah, mungkin berapa tahun yang lalu. Terus juga jadinya perlu renovasi, terus juga yang pasti adalah kalau kita biasanya nih kalau keluarga muda kan yang beli rumah gitu ya, itu lingkungan tetangganya tuh udah yang tua-tua gitu kan, artinya kan kita harus beradaptasi dengan mereka.
Mungkin nggak boleh terlalu berisik, kita juga parkir mesti mengikuti jam-jam buang sampah dan sebagainya. Oke. Nah, sebelum kita misalnya memutuskan, oke nih, udah ketemu rumahnya, eksekusi mau beli. Sebenarnya apa aja yang perlu disiapkan biayanya? Mungkin ada biaya-biaya yang ternyata tuh nggak sedikit juga gitu. Biasanya ketika kita beli rumah second, pasti yang biaya besar itu renovasi, terus biaya transaksi saat kita beli rumahnya. Misalnya cek sertifikat, statusnya seperti apa, terus juga ada sengketa atau enggak sih. Kemudian juga kita pasti harus kan notarisnya ada buat akta jual beli, terus bayar biaya untuk perpajakan, balik nama, bisa sekitar 2% lah gitu, BPHTB mungkin sekitar 5%. Terus juga kalau misalnya dari penjualnya ini ada biaya-biaya untuk harus booking dulu di awal, tanda jadi, booking fee. Terus juga untuk kalau kita mau beli untuk tambahan untuk asuransi rumahnya, atau kalau misalnya kita mengajukan KPR, biasanya ada biaya asuransi dan biaya administrasi dari KPR-nya itu. Oke, nah tadi udah disinggung juga KPR kalau di Indonesia kan kebanyakan emang pembelian properti atau hunian ini dengan menggunakan kredit atau KPR. Apa aja sih yang perlu diperhatikan kalau misalnya teman-teman di Uang Bicara ini mau mencicil pembelian rumah? Ya. Kalau mau mencicil rumah, pasti paling penting adalah kemampuan bayar ya. Karena itu pasti juga bank akan lakukan analisa terhadap kondisi keuangan kita, apakah kita itu sanggup bayar dengan kondisi harga rumah dan juga DP yang disediakan oleh kita. Kalau kemampuan bayar, biasanya teman-teman mungkin sekitar 30% aja dari gajinya teman-teman gitu ya. Jadi kalau dari simulasi KPR yang diberikan oleh bank atau teman-teman akses dari website bank tersebut, kira-kira nggak mampu nih untuk cicilannya, sebaiknya jangan dipaksain. Yang kedua adalah bisa juga mungkin cicilannya ini menurun dari beberapa faktor. Salah satunya adalah jumlah DP yang lebih besar. Ketika jumlah DP kita bisa lebih besar, tentu biaya bunga yang kita akan bayarkan juga jauh lebih kecil. Yang ketiga yang paling penting adalah sebetulnya juga karakternya kita dari mata bank pasti akan diperhatikan, yaitu bagaimana sih slick checking kita atau selama ini kita punya status pinjaman itu udah apa aja dan saat ini ada berapa yang masih existing. Itu tadi Certified Financial Planner Shirley dari Finansialku. Kita udah bahas soal kelebihan membeli rumah second dan masih ada bahasan lain pastinya di bagian selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Bayangkan sebuah petirahan angker, hutan di Jepang yang dipenuhi roh-roh bergentayangan, sebuah boneka yang hidup. Apakah kamu menyukai cerita semacam itu? Berarti kamu harus mengikutiku, Astri Septiani, dalam podcast Antologi Garib. Sebuah podcast yang menceritakan kisah-kisah misteri dan fenomena ganjil dari seluruh dunia. Peristiwa garib. Nantikan podcast Antologi Garib menemanimu setiap Kamis. Temukan Antologi Garib di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. Masih mendengarkan Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Alin Wiratmaja. Di episode kali ini kita masih ngomongin soal tips membeli rumah second bareng Shirley, Certified Financial Planner dari Finansialku. Kita lanjut lagi yuk. Jadi menurut saya untuk di luar daripada itu juga ada faktor-faktor penting, tapi ketika membeli rumah dengan mencicil, 3 hal itu yang jadi perhatian utama. Shirley, kalau misalnya dari kasus-kasus yang ada, biasanya kesalahan-kesalahan apa aja sih yang dibikin mereka yang membeli rumah gitu, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pembeli rumah pertama gitu. Tapi ini khususnya untuk yang rumah second ya. Second ya. Kalau rumah second biasanya ya pasti nggak cek kondisi rumah dengan seksama ya. Karena kalau rumah second itu berarti kan dibangunnya mungkin udah beberapa tahun yang lalu tuh. Nah biasanya kita harus pelajari di rumah tersebut tuh pernah direnovasi apa aja sih.
biasanya kerusakan-kerusakannya di mana? Mungkin di daerah atap kah, di daerah dindingnya ada yang lembab kah gitu ya, atau mungkin saluran air, saluran pembuangan. Nah, kita sebaiknya pelajari tuh kondisi rumahnya itu udah pernah renovasi apa aja dan perbaikannya biasa di mana. Mm-mm. Kemudian menurutku coba tinggal datang ke sana tuh jangan cuma pas siang-siang, tapi coba lihat suasananya kalau malam-malam gitu ya. Apakah kondisinya ketika tinggal di sana di malam-malam itu tetap nyaman, tetap rasanya aman, dan juga dengan lingkungan yang sudah terbentuk gitu ya. Kadang-kadang kan rumah daerah sana tuh gelap banget kalau malam, sedangkan mungkin kita pulang pergi sering malam banget gitu. Apakah daerah tersebut rawan? Mm-mm. Kemudian yang juga kesalahan sering dilakukan adalah nggak cek kelengkapan surat-suratnya. Mm. Jadi misalnya rumah-rumahnya itu ada yang mungkin pembayaran pajak PBB-nya tertunggak atau juga surat-suratnya nggak jelas, masih sengketa antara mungkin ada kasus warisan atau kasus hutang piutang, sehingga nggak bisa cepat-cepat tuh untuk kita bisa tinggal di sana. Oke, itu yang perlu diperhatiin biar jangan sampai ada kesalahan yang fatal ya, terutama kalau misalnya beli rumah second. Nah, gimana caranya biar nggak over Oh, budget nih kalau untuk pembelian rumah second? berbudget. Kalau over budget biasanya ini kalau klien-klienku ya, biasanya kita selalu kasih harga rumahnya itu pasti di bawah daripada kemampuan yang udah kita sediain. Karena ketika harga rumah itu kan kita beli itu biasanya tadi renovasi atau jual beli segala macam mungkin udah perlu ekstra tambahan 10%. Mm-mm. Kalau kita misalnya tambahan lagi di dalam renovasinya itu kita mau beli furniture baru, mungkin mau ngecat lagi, tambahan banyak sekali renovasinya, malah saya siapin biasanya perkirakan jangan cuma 10%, itu mungkin tambahan lagi sekitar 20%. Seperti itu. Apalagi mungkin sekarang ya Kak Alin, kan Mm-mm. sekarang harga material tuh lagi pada naik ya. Iya Ada betul. baja, kaca, cat, semua pada naik. Jadi menurut saya juga kalau memang mungkin rencananya mau beli rumah atau merenovasi rumah ini dalam 1 tahun 2 tahun ke depan, boleh dipertimbangkan inflasinya. Jadi dikasih tambahan ekstra mungkin sekitar 10-15% inflasi. Oke, jadi faktor inflasi ini juga perlu dipertimbangkan pada saat kita mempersiapkan pembelian rumah. Nah, boleh dikasih tips-tipsnya juga nih untuk planning yang realistik pada saat kita nyiapin dana untuk pembelian rumah. Hmm, Oke, sebenarnya kalau mau realistis, sesuatu yang bisa dihitung ya, kalian ya. Mm-mm. Jadi saran saya sih sebetulnya kan bisa ada beberapa tuh yang bisa dimanfaatkan teman-teman kalkulator finansial online. Mm-mm. Itu boleh coba dicek, masukin kira-kira perkiraan total biaya atau mungkin perkiraan untuk simulasi KPR-nya. Mm-mm. Dari perhitungan angka-angka itu kan udah jelas ya, lebih terukur berapa besar kebutuhan biayanya, masukin juga mungkin persentase selisihnya gitu ya. Kalau Mm-mm. inflasinya dinaikin, misalnya kita mau beli harga rumahnya 2 miliar, kita lebihin deh mungkin di 3 miliar gitu ya. Nah itu akan lebih kelihatan kita tuh harus setiap bulannya investasi berapa atau kekurangan dana kita berapa. Nah dari situ menurut saya kita juga harus sesuaikan sama kondisi keuangan kita. Kalau nih misalnya teman-teman misalnya saat ini harusnya investasi per bulan untuk beli rumahnya 7 juta gitu ya. Sedangkan mungkin gaji per bulannya cuma bisa menyisihkan sekitar 5 juta. Berarti sebetulnya nggak cukup hanya tips menabung, tapi tips juga untuk gimana sih meningkatkan penghasilannya. Seperti Betul. itu. Kalau Baik. dari tips menabung lebih simpel gitu ya, tapi justru yang Mm-mm. lebih sulit itu meningkatkan penghasilannya kalian. Oke, jadi perlu juga nih ya digenjot skill untuk money makingnya. Nah, Shirley Betul. boleh kasih closing statement untuk perbincangan kita kali ini di Uang Bicara? Kalau untuk anak muda sebetulnya jangan takut untuk membeli rumah ya kalau menurut saya. Karena memang membeli rumah itu baik itu rumah baru primary ataupun rumah second itu sama-sama bermanfaat untuk kita di masa depan dalam waktu jangka panjang. Memang sekarang kayaknya lebih menguntungkan untuk kita sewa rumah dulu daripada kita membeli rumah. Tapi kalau kelebihannya dari membeli rumah second adalah teman-teman tuh bisa melihat secara langsung fisik rumahnya dan benar-benar kayak oke, realistis nggak ya untuk saya tinggal di sini dalam jangka waktu yang panjang gitu, atau teman-teman mungkin mau pakai rumah second itu untuk bisnis atau disewakan kembali. Menurut saya lebih bisa kita sebagai anak muda tuh realistis
lebih kebayang daripada mungkin kita hanya sekedar beli rumah yang masih kosongan ya, yang masih tanah. Kadang suka beli mimpi, tapi ternyata yang dibangun pun juga tidak sesuai dengan mimpi kita. Gitu. Betul sekali, kok beda gitu kan dibanding dengan konsep awal yang kita lihat saat kita misalnya bayar DP awal kayak gitu misalnya, bisa jadi atau booking fee. Thank you so much Shirley untuk tipsnya hari ini. Semoga membantu teman-teman Uang Bicara yang sedang mempertimbangkan untuk pembelian properti atau hunian. Salam sehat selalu, bye. Sehat, Kak. Itu tadi Certified Financial Planner dari Finansialku, Shirley, yang udah bagiin hacks beli rumah second. Semoga episode kali ini bisa bantu kita semua dapat insight baru ya. Nah, kalau kamu punya kritik, saran, masukan, ide yang perlu banget kita eksekusi di podcast Uang Bicara, langsung aja kirim email ke podcast@kbrprime.id dengan subjeknya Uang Bicara. Saya Alin Wiratmaja pamit, jangan lupa nih dengerin terus ya Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan. Setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Apple Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Dah.